Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama, yang paling utama adalah kita panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua diberikan dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Budi Effendi dengan NIM 11920412729. Saya berada di jurusan Hukum Tata Negara Siasat semester 3 kelas C. Saya berada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Baiklah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin membuat sebuah video yang dimana video ini berkaitan dengan mata perkuliahan pengantar ilmu politik. Adapun beberapa pertanyaan yang Bapak berikan kepada kami di kelas C Hukum Tata Negara semester 3. Yang pertama, Bapak suruh menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan apa itu tipologi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Kurang lebih ada 200 negara yang saat ini ada di dunia. Semuanya memiliki bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk pemerintahan adalah sebuah rangkaian institusi politik yang dipakai untuk mengorganisasikan negara dalam menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Di dunia saat ini terdapat berbagai macam bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah diterapkan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu monarki. Monarki adalah merupakan bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja maupun ratu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Monarki adalah salah satu bentuk pemerintahan tertua dalam sejarah dunia. Beberapa negara memiliki sebutan unik untuk raja ataupun ratu mereka. Seperti contoh negara yang satu ini yaitu negara Malaysia yang menyebut raja mereka dengan sebutan yang di pertuaan yaitu Agong. Yang kedua yaitu aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Mereka lah yang memegang peranan penting dalam suatu negara. Salah satu contoh dalam sejarah adalah Prancis pada tahun 1700-an yang pernah menganut aristokrasi di mana kekuasaan yang mereka miliki dipertunjukkan untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh suatu orang yang memiliki kekuasaan absolut dan otoriter. Kekuasaannya akan digunakan secara sewenang-wenangnya. Contoh adalah Uni Soviet yang pernah dipimpin oleh Joseph Stalin atau Jerman yang pernah dipimpin oleh Adolf Hitler. Yang keempat adalah oligarki. Oligarki adalah kekuasaan dalam dipegang oleh beberapa orang serta orang terdekat mereka. Namun memiliki peranan dalam oligarki akan dibedakan berdasarkan kekayaan, kekeluargaan maupun kekuatan militer. Salah satu contoh negara yang pernah menganut bentuk oligarki adalah Afrika Selatan yang berakhir pada saat Nelson Mandela menjadi presiden di tahun 1994. Yang selanjutnya ini demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat mementingkan rakyat. Karena setiap rakyat negara memiliki hak serta dalam mengambil sebuah keputusan, memiliki hak yang sama, istilah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln sangat erat dengan yang namanya demokrasi. Pemegang kekuasaan dalam bentuk pemerintahan ini adalah rakyat. Semua diatur oleh rakyat. Yang keenam adalah oklokrasi. Oklokrasi bisa terjadi ketika negara berada dalam kondisi anarki dan masa membangun pemerintahan yang ilegal.
Mereka memiliki kekuasaan dengan menggunakan senjata dalam jumlah yang sangat besar, sehingga rakyat yang lain merasa takut. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat hampir masuk ke dalam kategori ini, di mana keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan inkonstitusional, dan berbagai cara yang ilegal seperti suap dan korupsi. Yang ketujuh ataupun yang ketujuh adalah Emirat. Istilah Emirat berasal dari bahasa Arab Imarah yang bentuk jamaknya adalah Imarat. Bentuk pemerintahan Emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. Dalam bahasa Arab, istilah Emirat dapat merujuk pada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintahkan oleh anggota kelompok pemerintahan yang lain. Salah satu contoh dari penggunaan bentuk pemerintahan ini adalah pada negara Uni Emirat Arab, di mana negara ini dibagi menjadi 7 emirat federal yang masing-masing diperintahkan oleh seorang emirat. Yang ke-8 adalah federal ataupun federasi. Federasi adalah bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Tiap negara bagian memiliki bagian otonomi khusus dan pemerintahnya pusat mengatur beberapa unsur yang dianggap nasional. Beberapa contoh negara yang pernah menganut bentuk federasi adalah Amerika Serikat, kemudian Australia, kemudian Kanada, kemudian India, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah presidensial. Selanjutnya adalah parlementer. Yang selanjutnya adalah semi-presidensial. Yang selanjutnya komunis. Yang selanjutnya demokrasi liberal. Dan yang terakhir adalah liberal. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun, di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis atau permanen. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis ataupun absolut, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuasaan politik, pertahanan, ekonomi maupun keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang sangat kontinu. Dan demokrasi ini di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Sehingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa menerapkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Dan secara sempit pula, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjalankan kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dan rakyat itu sendiri. Yang ketiga, tipologi dalam linguistik adalah kajian dan klasifikasi bahasa menurut kronologis dan gramatikal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan keberagaman struktur bahasa-bahasa di dunia.
Tipologi terdiri dari 3 subtekstualan, yaitu pertama, tipologi kualitatif yang mengkaji masalah perbandingan bahasa dan variasi dalam suatu bahasa. Yang kedua, tipologi kuantifikatif yang mengkaji penyebaran pola struktur pada bahasa-bahasa di dunia. Serta yang ketiga, tipologi teoritis yang menjelaskan distribusi tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekianlah yang dapat saya jelaskan. Mungkin terdapat salah dan silap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.